Kunjungan mendadak Ouyang Minghao kali ini tentu tidak memiliki pemikiran sederhana seperti itu. Tujuan sebenarnya dari kunjungannya hari ini adalah untuk menunjukkan kepada Ye Xiangrong dan istrinya satu set foto Lu Yun berbelanja dan keluar masuk hotel dengan keindahan yang aneh. Hubungan keduanya pada pandangan pertama tidak sederhana. Selama Ye Xiangrong dan istrinya melihat foto-foto ini, mereka pasti akan memiliki rasa jijik yang lebih kuat terhadap Lu Yun, karena Lu Yun mempermainkan perasaan putri mereka. Ini adalah langkah pertama Ouyang Minghao dalam menghancurkan kesan baik Ye Xiangrong dan istrinya terhadap Lu Yun. Rencana langkah kedua, dia berencana untuk menunjukkan foto-foto ini kepada Ye Qingcheng. Wanita normal manapun akan marah ketika melihat foto seperti itu dan menjauh dari Lu Yun, bajingan. Kalau begitu, bukankah peluang Ouyang Minghao akan datang? Meskipun Ouyang Minghao sendiri bukan orang baik, semua hutang romantisnya ada di kerajaan Toyo. Sekarang dia telah kembali ke kerajaan naga, dia adalah perwakilan positif dari pengusaha muda. Ini adalah rencana awal Ouyang Minghao, tetapi setelah mendengar bahwa Ye Xiangrong dan istrinya baru saja ingin mengunjungi Ye Qingcheng, Ouyang Minghao merasa bahwa rencananya dapat dilaksanakan secara paralel untuk membuat Lu Yun lengah. Sungguh menyenangkan. Jadi Ouyang Minghao menyembunyikan pikirannya untuk saat ini, dan berencana untuk bertemu Ye Qingcheng bersama Ye Xiangrong dan istrinya terlebih dahulu. Saat sekelompok orang tiba di Green Villa, Ye Qingcheng kebetulan berada di ruang tamu. Ketika dia melihat Ye Xiangrong dan istrinya, dia segera berdiri dan berkata, "Ayah dan Ibu, kamu di sini." Baru-baru ini, Ye Xiangrong dan istrinya datang ke Lu Yun dari waktu ke waktu untuk menunjukkan kesopanan mereka. Ye Qingcheng sudah terbiasa dengan hal itu. Hubungan saat ini cukup baik. Oleh karena itu, hubungan antara Ye Qingcheng dan orang tuanya juga memanas dengan cepat, dan kerenggangan yang disebabkan oleh kesalahpahaman selama 25 tahun juga telah hilang. Ye Qingcheng menyambutnya dengan hangat, tetapi ketika dia melihat Ouyang Minghao mengikuti Ye Xiangrong dan istrinya, wajah cantiknya langsung berubah dingin dan dia berkata, "Ayah dan Ibu, mengapa kamu membawanya ke sini?" Ye Qingcheng memiliki kesan yang sangat buruk terhadap orang ini. Kembali ke Taman Guihua, ketika Lu Yun menyinggung putra masanya, Ma Ze, Ouyang Minghao hanya bisa duduk dan menonton, tapi dia benar-benar menunjukkan cibiran yang menyombongkan diri, yang kebetulan dilihat oleh Ye Qingcheng. Jadi ketika dia melihat kunjungan Ouyang Minghao, dia merasa sangat tidak senang. Ye Xiangrong menunjukkan senyum canggung di wajahnya dan berkata, "Qingcheng, Minghao baru saja datang mengunjungimu hari ini. Kamu bisa menganggapnya sebagai perpindahan normal antar kerabat." Itu benar, relatif. Inilah satu-satunya alasan yang terpikirkan oleh Ye Xiangrong dan istrinya. Keluarga Ye dan keluarga Ouyang memiliki banyak urusan bisnis. Tentu saja, tidak mungkin mereka berselisih karena masalah emosional di antara generasi muda. Karena kita tidak bisa menjadi mertua, mari kita perlakukan mereka sebagai saudara. Melihat orang tuanya telah mengatakan ini, Ye Qingcheng tentu saja ingin menyelamatkan mukanya untuk mereka. Dia tidak mengusir Ouyang Minghao, tetapi pada dasarnya dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Ouyang Minghao sangat tidak senang, dan akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, "Qingcheng, aku tahu kamu merasa menjijikkan terhadapku, tapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu, Lu Yun bukanlah orang baik." "Apa katamu?" Alis Ye Qingcheng tiba-tiba berdiri, matanya penuh dingin, dan dia menatap Ouyang Minghao dengan dingin. "Saya berani mengatakan bahwa Lu Yun kecil saya bukanlah orang baik." Ye Xiangrong dan istrinya juga tiba-tiba mengerutkan kening. Mereka sangat muak dengan kata-kata Ouyang Minghao. Mereka menyalahkan dalam hati atas apa yang terjadi pada orang ini. Bukankah dia berjanji dengan baik dalam perjalanan ke sini? Bosan dengan orang. Ada juga siswa berprestasi yang kembali dari belajar di luar negeri di Jepang. Ouyang Minghao secara alami merasakan perubahan pada ekspresi mereka bertiga, tetapi dia sudah mengucapkan kata-katanya dan tidak dapat menariknya kembali. Jadi dia melanjutkan, "Saya tahu Anda mungkin merasa tidak nyaman ketika saya mengatakan ini, tetapi saya melakukan ini hanya karena aku tidak mau. Aku tidak tega melihat Qingcheng terus dibiarkan dalam kegelapan." Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan telepon kepada Ye Xiangrong dan istrinya. Itu berisi foto-foto yang dikirimkan Tuan Hai kepadanya tadi malam. Ekspresi pasangan itu menjadi sangat gelap. Sudah berakhir. Pemuda di hotel dengan kecantikan aneh di foto ini benar-benar Lu Yun. Pikselnya tidak terlalu jelas. Kali ini benar-benar ada perasaan krisis. Ye Xiangrong khawatir, tetapi setelah melihat foto itu, Ye Qingcheng memasang ekspresi tenang di wajahnya, menunjuk keluar dan berkata, "Yah, bukankah mereka berdua?" Lu Yun dan Wang Bining kebetulan muncul di halaman luar pintu. Petik 2, petik 2. Saat ini, bagaimana mungkin semua orang tidak menyadari bahwa ini ternyata sebuah kesalahan? Wanita cantik yang keluar masuk hotel bersama Lu Yun tadi malam mengenal Ye Qingcheng sama sekali. "Apakah kamu perlu aku memperkenalkanmu?" Ye Qingcheng memandang Ouyang Minghao dengan bangga dan berkata, "Si cantik ini adalah saudara perempuan keempat saya. Selain dia, saya memiliki 6 saudara perempuan yang sangat dekat dengan saya. Bahkan jika kami 7 saudara perempuan keluar masuk hotel bersama Lu Yun kecil, hidup di ruangan yang sama tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Ouyang." "Bukankah maksudnya Ouyang Minghao usil?" Sudut mulut Ouyang Minghao tiba-tiba bergerak-gerak beberapa kali. Jiang Lan berkata dengan cemas, "Oh, ternyata ada 6 pesaing." "Tidak,
Termasuk keluarga Sen, seharusnya ada 7. King Cheng, dengarkan nasihat ibuku, Lu Yun adalah pria yang sangat baik, kamu bisa menang. Jaga baik-baik itu. Ini dimulai lagi. Wajah Ye King Cheng menjadi sedikit merah dan berkata, Bu, jangan bicara omong kosong. 7 saudara perempuan kita dan Lu Yun kecil memiliki hubungan saudara perempuan yang sangat murni. Suaranya menjadi semakin kecil, jelas kurang percaya diri. Ketika Ouyang Minghao melihat adegan ini, dia hampir membalikkan keadaan. Sial, aku menjadi badut sungguhan lagi. Ouyang Minghao sangat marah. Titik serangan balik yang akhirnya dia temukan hancur dengan mudahnya. Tidak hanya itu, dia sendiri meninggalkan kesan usil pada Ye King Cheng. Sangat menyedihkan. Melihat wajahnya yang jelek, Jiang Lan tidak punya pilihan selain melicinkan segalanya dengan senyuman agar hubungan tidak menjadi terlalu tegang dan berkata, meskipun itu kesalahpahaman, Minghao juga memiliki niat baik. Jangan salahkan dia atas King Cheng. Ye King Cheng terlalu malas untuk memperhatikan. Aku tidak menyalahkannya, karena di hadapanku, orang ini hanyalah udara, sosok yang bahkan tidak ada. Ouyang Minghao tidak bisa tinggal di tempat ini lagi, jadi dia bangun dan hendak pergi. Jiang Lan ingin menjaganya karena Ouyang Minghao datang dengan mobil mereka dan tidak menyetir sendiri, tetapi Ouyang Minghao berkata bahwa temannya akan datang ke Jiang Cheng untuk menjemputnya. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Green Villa dengan ekspresi tertekan. Ye Xiangrong melihat punggung Ouyang Minghao dan menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit kecewa. Jiang Lan telah bekerja sangat keras untuk memuluskan segalanya bagi Ouyang Minghao. Jika Ouyang Minghao berakal sehat, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan duduk dan menanggungnya sebentar, lalu pergi bersama mereka. Pergi saat ini hanya akan memberi kesan kepada orang-orang bahwa tujuan kedatangannya kali ini adalah untuk menabur perselisihan antara Ye King Cheng dan Lu Yun. Ketika dia melihat provokasinya gagal, dia segera pergi dengan marah. Menjadi terlalu memiliki tujuan dan berpikiran sempit hanya akan membuat orang semakin muak. Putra seorang teman lama saya masih harus banyak belajar. Ye Xiangrong menghela nafas dalam hatinya, tetapi segera berhenti mengkhawatirkannya karena dia mendapat kabar baik bahwa Lu Yun akan membantunya dengan perawatan akupuntur. Ketika Jiang Lan mendengar berita itu, dia bahkan lebih bersemangat darinya. Matanya yang berair bahkan bisa digambarkan seperti melihat melalui air musim gugur. Ye King Cheng bertanya dengan bingung, Ayah, ada apa denganmu? Mengapa aku sudah lama tidak mendengar kabar darimu? Ye Xiangrong dan istrinya tiba-tiba tampak malu. Bagaimana mereka bisa berani berbicara di depan putri mereka yang menderita penyakit seperti itu? Lu Yun berkata, Paman Ye hanya menderita sakit punggung bagian bawah, itu bukan masalah besar. Ya, ini sakit punggung bagian bawah. Ye Xiangrong buru-buru setuju. Apakah ini benar-benar hanya nyeri punggung bawah? Ye King Cheng mengungkapkan keraguannya. Dia dulu bertanya-tanya mengapa orang tuanya tiba-tiba mengubah sikap mereka terhadap Lu Yun kecil, dan bahkan lebih memperhatikannya dari waktu ke waktu. Sekarang setelah mendengarkan percakapan mereka, dia mengerti sedikit Lu Yun. Kalau hanya sakit pinggang biasa, bukankah cukup dengan langsung ke rumah sakit untuk berobat? Ye King Cheng tahu tentang keterampilan medis Lu Yun. Biasanya, apa yang dia perlukan untuk mengambil tindakan bukanlah penyakit sederhana. Jadi ini sangat aneh. Jiang Lan berkata dengan hati nurani yang bersalah, Oh, King Cheng, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Bagaimanapun, Lu Yun berjanji kepada kita bahwa dia pasti akan menyembuhkan penyakit ayahmu. Sudah cukup, kamu tidak peduli apa penyakitnya. Petik 2. Ye King Cheng berhenti dan berkata, Oke, saya tidak peduli. Saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan. Karena mereka tidak ingin mengatakan apapun, apalagi yang bisa dilakukan Ye King Cheng, jadi dia tidak repot-repot ikut campur dalam urusan orang lain. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dia merasa bahwa Xiao Lu Yun dan mereka adalah bagian dari keluarga yang sama, sementara dia menjadi orang luar. Hah, marah. Lu Yun berkata, Paman dan Bibi, pergilah ke aula Singlin saudara perempuanku yang kedua untuk berobat. Ada ruang akupuntur khusus di sana. Jadi, mereka bertiga datang ke Singlin Hall. Saya menyapa Yu Hongwen sebentar. Ye Xiangrong mengikuti Lu Yun ke ruang akupuntur, dan Jiang Lan juga ingin mengikutinya, mengatakan bahwa dia ingin melihat suaminya mendapatkan kembali kejayaannya. Lu Yun terlalu malas untuk menggodanya lagi, jadi dia meminta Ye Xiangrong melepas bajunya, berbaring tengkurap di tempat tidur, lalu mengambil jarum dan memasukkannya ke titik akupuntur seperti yang guan di pinggangnya. Melihat pemandangan ini, Jiang Lan hanya bisa sedikit mengernyit. Dia diam-diam mengunjungi banyak dokter terkenal bersama suaminya, termasuk banyak ahli akupuntur di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Dia juga mencoba akupuntur di pinggang Ye Xiangrong, tetapi pada dasarnya tidak ada efeknya waktu, mereka harus mirip dengan Lu. Awannya tidak jauh berbeda. Dulunya tidak berhasil, tapi sekarang berhasil. Meskipun Jiang Lan memiliki keraguan di dalam hatinya, dia takut mengganggu Lu Yun, jadi dia tidak berbicara dan memilih untuk menunggu dalam diam. Sekitar 15 menit kemudian, Ye Xiangrong tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, saya bisa merasakannya, saya bisa merasakannya. Pinggang saya terbakar, dan panasnya perlahan dipindahkan ke depan. Benar-benar, setelah mendengar ini, Jiang Lan duduk di samping tempat tidur dengan penuh kegembiraan, memegang tangan Ye Xiangrong dan berkata, sayang, apakah kamu berbohong padaku?
Apakah ini benar-benar efektif? Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda tentang hal seperti ini? Begitu Anda memegang tangan saya, Anda segera merasakan efek terapi yang lebih kuat. Mata Jianglan langsung menjadi basah. Setelah berapa tahun, akhirnya ada harapan penyakit suami saya bisa sembuh. Saya sangat senang sampai-sampai saya tidak bisa menutup mulut. 10 menit kemudian, Lu Yun mencabut akupunkturnya dan berkata, selama 5 akupuntur lagi digunakan, penyakit Paman Ye akan sembuh. Selama periode ini, Anda tidak boleh bertindak sembarangan, terutama Bibi Jiang. Anda harus menahan dirimu sendiri, jika tidak, kamu akan gagal. Wanita cantik itu tersipu dan mengangguk setuju. Ye Xiangrong tidak sabar untuk berkata, menantu yang baik, kalau begitu saya akan datang kepadamu untuk akupuntur besok. Ini akan memakan waktu 5 kali lagi, 1 akupuntur sehari, dan akan sembuh dalam 5 hari. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak besok, akupuntur hanya bisa dilakukan setiap 3 hari sekali. Jika terlalu sering, tidak akan banyak berpengaruh. Juga, Paman dan Bibi, kamu harus memanggilku Lu Yun dari sekarang. Kata menantu masih belum terdengar terlalu penting bagiku. Kebiasaan. Karena gelar ini, Lu Yun baru saja menjelaskan kepada saudari keempat di Villa Hijau untuk waktu yang lama, dan kemudian menceritakan kepadanya kisah pengakuan pernikahan saudari Qing Cheng, dan dia hampir berhenti berbicara. Jianglan berbahagia di dalam hatinya. Lu Yun menyetujui segalanya, tapi segera bertanya dengan ragu, keponakan yang baik, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa dibutuhkan setidaknya 3 bulan untuk menyembuhkan penyakit Xiangrong? Setiap 3 hari sekali, totalnya akan memakan waktu 5 kali, yaitu hanya setengah bulan. Ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Lu Yun sebelumnya. Lu Yun berkata terus terang, lamanya perawatan ini berubah sesuai suasana hati saya. Jika suasana hati saya sedang buruk, 3 bulan lebih singkat, dan bisa 3 hingga 5 tahun, selama 3 bulan. Itu berarti 10,5 hari. Petik 2, petik 2. Miliki kepribadian. Jianglan segera melangkah maju dengan lembut dan mencubit bahu Lu Yun, berkata, keponakanku yang baik, kamu pasti lelah karena akupuntur tadi. Minta bibimu untuk membantumu mencubit bahumu. Masuk akal. Setelah menyelesaikan akupuntur untuk Ye Xiangrong, Lu Yun duduk dan mengobrol sebentar dengan saudara perempuan keduanya. Kemudian, ketika dia melihat seorang pasien masuk, dia tidak mengganggunya lagi. Aula Xinglin sekarang memiliki pembagian kerja yang jelas. Yu Hongwen bertanggung jawab atas konsultasi, dan Lin Qingtan bertanggung jawab atas akupuntur. Terkadang siswa Yu Hongwen dengan status luar biasa akan datang membantu, tetapi Lin Qingtan mengizinkan mereka meresepkan obat dan mengambil alih akupuntur bekerja sendiri. Lin Qingtan mempelajari akupuntur dengan sangat cepat dan pada tingkat tinggi, tetapi dia kurang latihan, jadi dia membutuhkan banyak latihan untuk menstabilkan keterampilan akupunturnya. Lu Yun meninggalkan Xing Lintang, tapi dalam perjalanan pulang, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Seseorang mengikuti. Lu Yun tidak menakuti ular itu, tapi berjalan dengan santai, dan akhirnya berjalan ke gang yang sangat terpencil. Dia akhirnya berhenti dan berkata, aku sudah lama mengikutimu, bisakah kamu keluar? Klik, sesosok mendarat di belakangnya, dan kata-kata pertama yang diucapkannya membuat bulu kuduk Lu Yun berdiri. Kamu memang seorang kultivator. Suara seram pria itu terdengar. Lu Yun segera berbalik dan melihat sekeliling, pupil matanya berkontraksi dengan keras, dan dia melihat pria di depannya, dengan rambut acak-acakan, wajah pucat, dan aura gelap dan lembab di sekujur tubuhnya. Bagaimana bisa ada aura seperti itu pada tubuh manusia? Dan hal yang paling menakutkan adalah dia benar-benar dapat mengetahui bahwa Lu Yun adalah seorang kultivator secara sekilas, yang berarti orang tersebut kemungkinan besar adalah seorang kultivator. Lu Yun, kamu mungkin tidak mengenalku, tapi aku mengingat namamu dengan sangat jelas sehingga aku berharap nama itu bisa terukir di tulangku. Pria itu sekali lagi mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada dendam di antara kita? Dia sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat pria acak-acakan ini sebelumnya. Namaku Gu Jianming. Gu Jianming. Lu Yun mengerutkan kening lagi. Pria Jieji mencibir, apakah kamu bingung? Kalau begitu aku akan memberimu petunjuk lain. Gu Anqi adalah putriku. Pria yang memancarkan aura dingin ini adalah ayah Gu Anqi, Gu Jianming. Ketika Gu Anqi menikah dengan keluarga Chen di Jiangbei, Gu Jianming mengira keluarga Gu mereka akan segera bangkit. Namun siapa sangka suatu sore, Gu Anqi justru menjadi gila, dan kemudian keluarga Chen mengumumkan bahwa mereka mundur dari Jiangcheng. Gu Jianming pernah menemukan keluarga Chen dan ingin mencari tahu apa yang terjadi. Namun, ketika keluarga Chen melihatnya, mereka memukulinya dengan kejam seolah-olah mereka adalah musuh. Nanti, dalam proses menjadi gila, Gu Anqi terpeleset dan jatuh ke air dan tenggelam. Gu Jianming patah hati, tetapi tiba-tiba menemukan selembar kertas di kamar Gu Anqi, dengan nama Lu Yun tertulis di atasnya. Goresannya sangat keras hingga kertas itu berlubang, itu pasti ada hubungannya dengan orang bernama Lu Yun ini. Jadi dia menyalahkan Lu Yun atas tenggelamnya putrinya. Jadi, sekarang kamu tahu kenapa aku datang kepadamu. Gu Jianming mengertakkan gigi, wajahnya terlihat sangat ganas, dan rongga matanya tampak robek. Ini sama sekali bukan ekspresi yang bisa dibuat oleh orang normal. Lu Yun berkata sambil berpikir, putrimu tenggelam adalah sebuah kecelakaan.
Tapi aku penasaran, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Omong kosong. Gu Jianming tidak menjawab pertanyaan Lu Yun, tetapi meraung, kamu membunuh putriku. Jika kamu tidak membuatnya gila, bagaimana dia bisa terpeleset dan jatuh ke air? Aku ingin kamu masuk neraka hari ini, pergilah ke aku putriku meminta maaf. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk kabut hitam, lalu kabut hitam menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat semakin aneh. Lu Yun mengira Gu Jianming adalah orang yang menyedihkan pada awalnya, tetapi ketika dia melihat penampilannya, dia tahu bahwa dia bukan lagi orang normal. Apa sebenarnya kabut hitam itu? Hantu. Lampu hijau menyala di antara alis Lu Yun, dan dia membuka mata sejati Faksuan, tapi yang dia lihat hanyalah kegelapan, dan dia sama sekali tidak tahu apa itu. Suara mendesing. Saat ini, Gu Jianming telah mengambil tindakan, menyerang Lu Yun seperti hantu. Aura dinginnya membuat seluruh gang tampak tenggelam ke dalam jurang. Lu Yun menghembuskan napas dan membentuk segel, dan jimat Qian kuno terbang keluar. Ketika kabut hitam menghantam Gu Jianming, tidak ada efek sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kabut hitam itu bukanlah hantu sama sekali, melainkan milik seorang kultivator tidak berpengaruh sama sekali. Bagaimana orang ini bisa menjadi seperti ini? Lu Yun menghindari pukulan Gu Jianming, dan jari-jari Gu Jianming seperti bilah baja, merobek 5 retakan tajam dari dinding, lalu berubah menjadi angin gelap dan bergegas menuju Lu Yun lagi. Ekspresi Lu Yun serius, dan kekuatan magis tanpa nama di tubuhnya mengalir. Api biru tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan itu terhubung dengan Gu Jianming. Cek, nyala api berkobar dengan ganas. Akhirnya, ketika dia melihat kabut hitam di tubuh Gu Jianming, dia tersentak sedikit. Lu Yun memanfaatkan kemenangan itu dan mengejarnya. Kilatan api lain menyala meletus dari tubuh Gu Jianming. Jeritan ini bukan dari Gu Jianming, tapi dari kabut hitam. Apa-apaan ini? Lu Yun menjadi semakin penasaran, dan hendak mengupas kabut hitam dari tubuh Gu Jianming, tetapi tiba-tiba melihat kabut hitam itu tiba-tiba menyusut dan menembus ke dalam tubuh Gu Jianming lagi. Ledakan. Gu Jianming jatuh ke tanah. Lu Yun melangkah maju untuk melihat dan menemukan bahwa dia tidak bernafas. Dia membalikkannya dan menemukan bahwa seluruh punggungnya kosong dan tulangnya terlihat jelas. Jelas sekali, kabut hitam aneh menggunakan Gu Jianming sebagai penutup untuk bersembunyi. Ini adalah bahaya yang tersembunyi. Gu Jianming sendiri adalah orang yang tidak memiliki kultivasi apapun, namun setelah dirasuki oleh kabut hitam, ia mampu mengerahkan kekuatan yang setara dengan pemurnian Qi tingkat ketiga, yang menunjukkan betapa anehnya itu. Selain itu, Gu Jianming dapat mengetahui secara sekilas bahwa Lu Yun adalah seorang kultivator, yang seharusnya menjadi alasan kabut hitam ini, menunjukkan bahwa kabut hitam ini memiliki pikiran. Ini bahkan lebih mengerikan lagi. Lu Yun sedikit khawatir, tetapi setelah merasakannya dengan hati-hati, dia tidak bisa lagi merasakan aura dingin, menandakan bahwa kabut hitam telah hilang. Lu Yun memandangi tubuh Gu Jianming dan terdiam beberapa saat, lalu bola api membakarnya menjadi abu. Untungnya gang ini relatif terpencil, hampir tidak ada orang di sekitarnya, dan tidak ada pengawasan di dekatnya. Jika tidak, jika melihat pemandangan ini, Anda akan ketakutan setengah mati. Kemunculan Gu Jianming adalah sebuah kecelakaan. Terutama kabut hitam yang aneh itu. Saya tidak bisa memadamkannya hari ini. Cepat atau lambat itu akan menjadi bahaya yang tersembunyi. Sakit kepala sekali, tapi tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lu Yun menggelengkan kepalanya, kembali ke rumah, dan segera diseret dengan kasar ke dalam kamar oleh Liu Yaner. Dia mengedipkan mata sipitnya yang indah dan berkata, Lu Yun kecil, apakah kamu ingin datang dan membantu adikmu berlatih hari ini? Saya menyadari bahwa tanpa bantuan Anda, kemajuannya sangat lambat. Lu Yun terkejut, lalu tersenyum pahit dan berkata, Saudari Yaner, apakah kamu sudah lupa gejala sisa terakhir kali kamu membantu latihan? Dia tidak berani main-main lagi. Liu Yaner sedikit kecewa, tapi segera dia mendapat ide dan berkata, Lu Yun, saya nyatakan bahwa mulai sekarang, saya akan memutuskan hubungan antara kakak dan adik. Bagaimana? Apa yang sedang terjadi? Saudari Yaner, apakah kamu gila? Sebelum Lu Yun sempat bertanya, Liu Yaner menggigit bibir merahnya yang seksi dan berkata, dengan cara ini kita bisa menjadi pacar secara alami, dan kemudian kita tidak perlu khawatir tentang gejala sisa, bukan begitu? Jadi, dia mengedipkan matanya yang menawan, pesonanya alami. Lu Yun berkata dalam hatinya bahwa dia adalah seorang ahli, Saudari Yaner, kamu memang orang yang pintar. Untuk menghindari review situs web, kamu bahkan bisa memikirkan cara seperti itu. Pengaturan, tidak mungkin. Lu Yun berpura-pura sedih dan berkata, Saudari Yaner, kamu sebenarnya melepaskan hubungan kakak adik kita demi kultivasi. Itu benar-benar membuatku sedih. Bukankah ini hanya untuk membawa hubungan kita lebih jauh lagi? Liu Yaner meludahkan lidahnya yang halus dan harum. Apa yang dia katakan tadi tentu saja hanya lelucon. Yah, itu lelucon untuk saat ini, tapi di masa depan. Saat keduanya sedang berbicara, Wang Bining tiba-tiba berjingkat masuk dan berkata, Adik ketiga, Lu Yun kecil, hal buruk apa yang kamu lakukan secara diam-diam bersembunyi di kamar? Tambahkan aku dan tambahkan aku. Petik 2, petik 2. Lu Yun tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika dua saudara perempuan yang paling nakal bertemu, bukankah mereka akan membakar rumah itu? Lu Yun buru-buru kabur dari kamar. Liu Yaner memelototi Wang Bining dan berkata,
Kakak keempat, aku sedang mengobrol baik dengan Xiao Luyun. Mengapa kamu masuk dan merusak semua barang baikku? Hei, kakak ketiga, aku minta maaf. Aku minta maaf. Jangan berani-berani melakukannya lain kali. Wang Bining, aku akan menghajarmu sampai mati. Keduanya bertengkar beberapa saat sampai Wang Bining menerima panggilan, dan ekspresinya langsung menjadi rumit. Liu Yaner bertanya, ada apa? Kakak ketiga, apakah kamu masih ingat Qiming yang aku sebutkan kepadamu ketika aku masih kuliah? Wang Bining berkata dengan nada serius yang jarang terjadi. Senyuman lucu muncul di sudut mulut Liu Yaner, ingat, bukankah pacar cinta pertamamu yang selingkuh bahkan sebelum kamu sempat jatuh cinta? Aku ingat seseorang bahkan berlari pulang dan menangis waktu yang lama. Ketika Wang Bining masih kuliah, dia memiliki hubungan cinta yang berakhir bahkan sebelum dimulai. Saat itu, ada seorang anak laki-laki bernama Qiming di sekolah, dia tinggi, tampan, dan ketua OSIS. Dia mengejar Wang Bining. Wang Bining juga menyukai pria ini, tapi karena seorang gadis, dia tidak langsung setuju. Setelah beberapa waktu, sekitar 1 minggu atau lebih, ketika Wang Bining hendak menyetujui Qiming, dia mengetahui bahwa salah satu sahabatnya sudah bersama Qiming. Ini baru seminggu. Ini menunjukkan bahwa Qiming hanya memasang jaring lebar dan bahkan tidak memiliki kesabaran selama seminggu. Untungnya, dia tidak menyetujuinya. Kejadian itu akhirnya menjadi penderitaan di masa muda Wang Bining. Sejak itu, Wang Bining tidak pernah jatuh cinta lagi, dan dia fokus pada karirnya setelah lulus. Liu Yaner bertanya dengan bingung, mengapa kamu tiba-tiba menyebut bajingan itu? Wang Bining berkata, dia datang ke Jiangcheng dan berkata dia ingin bertemu dengan saya. Panggilan yang baru saja diterima Wang Bining berasal dari Qiming, dan dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan nomor tersebut. Liu Yaner segera mengerutkan kening dan berkata, jangan pergi. Bajingan seperti ini pasti tidak akan ada gunanya jika dia datang kepadamu saat ini. Saya kira demikian. Saat Wang Bining sedang berbicara, Lu Yun tiba-tiba pergi dan kembali. Dia membuka pintu dan masuk dan berkata, saya hanya bertanya-tanya mengapa saudari keempat terus mengatakan bahwa cinta adalah hal yang tidak dapat diandalkan. Ternyata dia telah terluka, karena cinta. Hehe. Ini sangat menarik. Lu Yun kecil, kamu akan mati. Bagaimana kamu bisa menguping saudara perempuanmu? Cepat keluar, Wang Bining berkata dengan wajah memerah. Ini adalah rahasia di antara adik perempuan mereka. Bagaimana hal itu bisa diketahui oleh Lu Yun? Lu Yun berkata dengan polos, aku tidak menguping karena ketika aku pergi tadi, pintunya tidak tertutup rapat dan aku langsung mendengar suaramu. Saya tidak peduli, Anda hanya menguping. Wang Bining tidak masuk akal. Liu Yaner tiba-tiba mengedipkan matanya yang indah dan berkata, kakak keempat, menurutku jika kamu tidak pergi menemui bajingan itu, dia pasti tidak akan menyerah. Kamu baru saja menyuruhku untuk tidak pergi. Dengarkan aku dulu, bajingan itu sedang mencarimu. Dia pasti ingin menghidupkan kembali hubungan lamanya denganmu. Tapi jika kamu membawa pacar yang baik ke sana, menurutmu dia akan mati gila. Di mana aku punya pacar? Yah, bukankah ini hanya yang sudah jadi? Liu Yaner menunjuk ke arah Lu Yun, dengan cahaya tajam bersinar di matanya yang indah. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak memahami pikirannya? Hal yang paling menakutkan adalah Wang Bining menganggapnya serius. Dia memandang Lu Yun dengan hati-hati, lalu menepuk keningnya dan berkata, ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Melihat perangkat keras Xiao Lu Yun, sayang sekali jika tidak menjadi pacarku. Bukankah begitu, Xiao Lu? Ya, melihat cakar dan gigi saudara perempuan keempat, Lu Yun buru-buru mengangguk, tidak berani mengatakan tidak. Wang Bining berkata dengan puas, oke, itu dia. Xiao Lu Yun, tolong segera pikirkan identitasnya, sebaiknya identitas yang bisa menakuti orang lain begitu dia membuka mulutnya, seperti perwakilan pengusaha muda, seorang dokter terkenal di Jiangcheng, Del. Semuanya akan baik-baik saja. Lu Yun mengangguk setuju. Jadi Wang Bining membantu Lu Yun berdandan dengan hati-hati, dan akhirnya membiarkannya mengenakan jas putih meskipun ada protes dari Lu Yun. Setelan putih ini dibeli oleh Lu Yun saat dia pergi berbelanja dengan Ye Qingcheng terakhir kali. Ye Qingcheng bersikeras untuk membelinya, mengatakan bahwa itu cocok dengan temperamennya dan membuatnya terlihat jauh lebih elegan saat memakainya. Lu Yun merasa terlalu canggung untuk menggunakan kata elegan padanya. Pernahkah Anda melihat jenderal dewa yang berperang untuk membunuh musuh dan digambarkan sebagai elegan? Itu jelas disebut sangat keren dan mengagumkan. Wang Bining meraih lengan Lu Yun dan datang ke tempat yang disepakati, sebuah kedai kopi mewah. Lu Yun pernah mengunjungi kedai kopi ini sekali, itu adalah kedai kopi yang sama yang dia kunjungi terakhir kali ketika dia melakukan kencan buta dengan ahli seni internasional Liu Xiaoyue. Yang terpenting, tempat ini, baik dari segi warna maupun musiknya, sangat cocok bagi pasangan muda untuk berkencan. Hal ini semakin menegaskan bahwa pria bernama Qiming memiliki niat buruk. Saat dia masuk ke kedai kopi, Lu Yun terdiam. Dia melihat seorang wanita seksi dan cantik duduk di dekat pintu. Dia mengenakan topi matahari putih. Ketika dia melihat dua orang masuk, dia dengan sengaja menurunkan pinggirannya topi. Beberapa. Saudari Yaner, saya sudah mengenali Anda, mengapa saya harus menghalangi? Ngomong-ngomong, kamu menggunakan super flashmu dengan sangat baik. Kamu tiba di medan perang sebelum kami semua.
Wang Bingning secara alami menemukan Liu Yaner, tetapi sebelum dia sempat menanyakan apa yang terjadi, seorang pria muda di dalam berdiri dan melambai padanya dan berkata, Bingning, ini. Itu adalah Qiming. Lu Yun menoleh. Dia tinggi, dengan fitur wajah yang bagus, dan tipe yang ceria. Anak laki-laki seperti ini pasti akan menjadi pria terbaik di sekolah mampu mengganggu adik keempat di masa mudanya. Lu Yun tiba-tiba teringat sebuah pepatah yang mengatakan bahwa gadis-gadis di perguruan tinggi adalah yang paling polos. Mereka tidak pernah melihat seberapa kaya Anda, atau seberapa kaya keluarga Anda. Mereka hanya peduli dengan tinggi badan dan penampilan Anda. Cinta yang murni dan sederhana. Qiming adalah tipe pria yang memiliki prioritas dalam memilih jodoh. Mata Lu Yun buru-buru menatap Qiming dan segera menjauh karena dia melihat seorang pria paruh baya duduk di kursi di seberang Qiming. Bagian belakangnya lebar dan garis ototnya bahkan bisa tercetak jelas di kaosnya. Dia ahlinya. Setelah Qiming selesai melambai, dia menundukkan kepalanya dan menatap pria paruh baya itu. Pria parubaya itu berdiri dengan sadar dan berjalan ke pintu kedai kopi energi dalam dirinya. Praktisi seni bela diri. Identitas Qiming ini tidak sederhana, dia sebenarnya bisa membiarkan seorang seniman bela diri bertindak sebagai pengawal. Lu Yun diam-diam mengawasinya. Keduanya datang ke kursi yang sesuai. Qiming tersenyum dan berkata, Bingning, duduklah, siapa ini? Dia segera menguji identitas Lu Yun. Wang Bining menyandarkan kepalanya di bahu Lu Yun dan berkata sambil tersenyum manis, dia adalah pacarku. Pacar. Begitu kata-kata ini keluar, Qiming menatap Lu Yun, dengan sedikit rasa permusuhan di matanya, tetapi dia segera menutupinya dan berkata, Bingning, mengapa saya mendengar Liu Pan mengatakan bahwa kamu tidak membicarakannya? Pacar. Liu Pan adalah saudara perempuan Wang Bining yang bersenang-senang di perguruan tinggi, dan dia tetap berhubungan dengannya setelah lulus. Wang Bining akhirnya mengetahui bagaimana Qiming mendapatkan informasi kontaknya. Kami baru saja membicarakannya, kata Wang Bining. Ya, Qiming menyipitkan matanya dan berinisiatif untuk berbicara dengan Lu Yun dan berkata, ketika Bingning berada di sekolah kami sebelumnya, dia adalah primadona sekolah. Saya masih ingat musim dingin itu, ada pepatah yang beredar di seluruh asrama putra kami, tiantai dingin, hatiku sedingin es. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Wang Bining memotongnya. Qiming tersenyum, aku hanya memberitahu pacarmu bahwa suatu kehormatan bisa bersamamu, jadi biarkan dia menghargainya. Dengar, betapa menyentuhnya, pria yang begitu hangat. Namun Wang Bingning hampir merinding. Mual, Qiming terus menatap Lu Yun dan berkata, hanya orang yang cukup baik yang dapat memikat hati Bingning. Aku ingin tahu apa yang dilakukan saudara ini. Katakan padaku dan biarkan aku belajar darinya juga. Yang akan datang, Qiming mulai menyerang. Wang Bingning menoleh untuk melihat ke arah Lu Yun dengan penuh harap. Dalam perjalanan ke sini, dia berulang kali menyuruh Lu Yun untuk memikirkan identitas yang lebih mengesankan. Lu Yun tersenyum dan berkata, halo, saya Tuan Yuntian. Engah, tidak jauh dari situ, Liu Yaner, yang sedang menguping dengan telinga ditusuk, memuntahkan seteguk kopi yang dia minum di mulutnya. Pelayan dengan cepat berlari ke depan dengan tisu untuk membantu menyekanya dan berkata, Nona, apakah kamu oke? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, batuk-batuk. Liu Yaner buru-buru menyembunyikan senyumnya dan berkata, Xiao Lu Yun, kamu sungguh hebat. Sisi ini, setelah Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, Qiming dan Wang Bining sepertinya telah mendiskusikannya sebelumnya, dan mereka membeku pada saat yang sama. Dari ekspresi hingga gerakan mereka benar-benar kaku, dan mereka bahkan lupa berkedip. Apa sebenarnya yang dibicarakan anak ini? Setelah beberapa saat, Qiming kembali sadar dan memandang Lu Yun dengan aneh. Wang Bining tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit Lu Yun secara diam-diam, menatapnya dengan mata yang indah, dan berbisik, Lu Yun kecil, apakah kamu gila? Lu Yun berkata dengan ragu, kamu tidak mengatakan itu. Mengapa kamu tidak menemukan identitas yang lebih hebat untuk mengejutkan orang lain? Bukankah identitas Yuntian Senjun tidak cukup hebat? Soalnya, pria di seberangnya punya kaget dan tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu marah terhadap saya? Saya meminta Anda untuk membuat identitas yang luar biasa, tetapi saya tidak meminta Anda untuk berbicara omong kosong. Qiming terkejut oleh Anda. Dia jelas-jelas mengira ada yang salah dengan Anda dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Selain itu, bisakah orang mulia seperti Tuan Yuntian dijadikan lelucon? Wang Bining memelototi Lu Yun dengan marah dan mencubit lebih keras dengan jari-jarinya, tetapi Lu Yun seperti babi mati, tidak takut air mendidih, dan tidak tergerak sama sekali. Wang Bining tidak punya pilihan selain menyerah. Qiming berkata dengan ekspresi aneh, Bingning, mungkinkah kamu sengaja menyewa aktor seperti itu untuk berpura-pura menjadi pacarmu hanya untuk membuatku kesal? Ups, rahasianya terungkap, dan itu semua salahmu, Lu Yun kecil. Wang Bining berkata dengan hati nurani yang bersalah, kamu berbicara omong kosong, jangan menjadi pelacur seperti itu, bagaimana mungkin aku? Senyuman Qiming menjadi lebih cerah dan dia berkata, kamu masih sama seperti sebelumnya. Setiap kali kamu berbohong, kamu mulai gagap. Berhenti melakukan ini, dia, pacarku. Ketika Wang Bining mendengar ini, dia menjadi semakin marah. Dia tiba-tiba menarik Lu Yun dan mencium bibir merah jambu kristalnya. Ciuman yang tiba-tiba, Lu Yun tercengang. Liu Yaner juga bingung.
Setelah dia menyadari apa yang dia lakukan, dia segera mengeluarkan ponselnya, mengambil foto, dan menyimpan bukti tepat waktu. Aku meminta kakak perempuan tertuaku untuk menatapku dan membicarakannya setiap hari. Kali ini, akhirnya ada yang membagikan senjatanya untukku, hehe. Wang Bining melepaskan Lu Yun, lalu memandang Qiming dengan bangga dan berkata, sekarang kamu percaya. Bining, kamu tidak harus seperti ini. Qiming menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tahu bahwa Wang Bining sengaja memprovokasi dia. Orang gila di sebelahnya yang mengaku sebagai Tuan Yuntian hanyalah sebuah alat. Meski begitu, ketika Qiming melihat keduanya berciuman, cahaya dingin muncul di matanya. Tapi sekarang sudah tenang. Saya tahu Anda masih menyalahkan saya dalam hal ini. Faktanya, Zhou Xueying dan saya memiliki kesalahpahaman. Zhou Xueying adalah orang yang mencuri Qiming, sahabat Wang Bining. Dengarkan saja Qiming melanjutkan, saya mengejar Anda saat itu, tetapi saya tidak mendapat balasan dari Anda. Zhou Xueying lah yang memberitahu saya bahwa Anda sama sekali tidak tertarik pada saya, jadi saya memilih untuk menyerah. Saya juga membicarakan hal ini nanti dengan Zhou Xueying. Saya baru mengetahui kebenarannya ketika kami putus. Kesalahpahaman, haha, hati Wang Bining sakit, lalu dia mencibir dan berkata, hanya karena kesalahpahaman seperti itu, kamu berbalik dan berakhir dengan sahabatku. Apakah menurutmu ini normal? Pada saat itu, aku pikir kamu benar-benar tidak tertarik padaku, dan akan sia-sia untuk bertahan. Ditambah lagi Zhou Xueying datang untuk menghiburku setiap hari. Tapi aku sekarang sudah bangun. Merindukanmu adalah penyesalan terbesar dalam diriku hidup, jadi aku datang kepadamu hari ini hanya untuk menebus penyesalan ini. Bining, tolong beri aku kesempatan. Qiming memandang Wang Bining dengan penuh harap. Wang Bining terdiam. Ternyata Zhou Xueying lah yang berada di balik semua yang terjadi saat itu. Tapi bisakah kita kembali ke apa yang telah kita lewatkan? Wang Bining terus terdiam untuk waktu yang lama sebelum menarik napas dalam-dalam dan berkata, terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya, tapi semuanya telah berlalu. Kita harus melihat ke depan daripada berlama-lama di masa lalu, bukan? Setiap orang mempunyai penyesalan di masa mudanya, dan justru karena penyesalan inilah masa muda patut untuk dikenang. Apa yang telah berlalu, apa yang terlewat, apa yang dihilangkan, harus dikubur jauh di lubuk hati dan perlahan-lahan diingat kembali secara paksa hanya akan merusak keindahan dan akhirnya menjadi terfragmentasi. Wang Bining merasa lega, tapi Qiming tidak mau berkata, Bining, sebenarnya kita bisa melakukannya lagi. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Jika kamu terus mengatakannya, itu hanya akan membuat ingatanku tentang masa mudaku semakin buruk, dan kesanku terhadapmu hanya akan semakin buruk. Wang Bining tidak menunggu sampai Qiming selesai berbicara, lalu berdiri dan menarik Lu Yun pergi. Liu Yaner, yang duduk tidak jauh dan menguping, menghela nafas. Kakak keempat memang sudah dewasa. Ini adalah cara paling tepat untuk menghadapinya. Keduanya duduk bersama dan berbicara sambil bertatap muka. Inilah yang disebut kedewasaan. Saya harap orang bermarga Qi ini mengetahui sesuatu, jika tidak, saya akan menjadi seorang kultivator sekarang. Liu Yaner melirik Qiming, lalu berdiri dan meninggalkan kedai kopi bersama Lu Yun. Tidak sebentar, pria parubaya itu masuk. Mata Qiming bersinar dengan cahaya dingin dan dia berkata, Paman Ming, bantu aku membunuh anak itu sekarang. Wang Bining merasa lega, tapi Qiming tidak mau menyerah. Apalagi saat dia melihat Wang Bining lagi hari ini, dia masih begitu cantik dan menawan. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan berdebar-debar ini. Jadi terlepas dari apakah Lu Yun adalah alat atau bukan, selama dia mencium Wang Bining, dia harus membayar harganya. Qiming tidak ingin meninggalkan bahaya tersembunyi untuk dirinya sendiri. Mendengar perkataan Qiming, pria parubaya bernama Paman Ming mengerutkan kening dan berkata, Tuan, jangan lupa tujuan kedatangan kita ke Jiangcheng. Tentu saja aku ingat, bukankah hanya meminta dokter ajaib itu untuk merawat kakek? Selama kita mampu membayar harganya, kita tidak perlu khawatir tidak bisa mempekerjakan orang. Melihat pria parubaya itu masih memasang ekspresi serius, Qiming hanya bisa berkata, baiklah, Paman Ming, saya tahu, bisnis itu penting. Setelah kita pergi ke dokter ajaib dulu dan menyelesaikan masalahnya, saya akan pergi ke anak itu yang akan menyelesaikan masalah. Apakah ini oke? Paman Ming mengangguk. Qiming bertanya, ngomong-ngomong, di mana dokter ajaib itu? Kiorindo, Xing Lintang, saya harap dia benar-benar sebaik yang dikatakan legenda, jika tidak, perjalanan kita akan sia-sia dan saya harus menghancurkan klinik medisnya. Tuan, saya harus mengingatkan Anda bahwa kami di sini untuk meminta seseorang melakukan sesuatu kali ini. Aku tahu, aku akan memperhatikannya. Qiming berkata dengan tidak sabar, tapi dia tidak peduli di dalam hatinya. Seperti yang dia katakan, selama kamu mampu membayar harganya, kamu tidak takut tidak bisa menarik orang. Melihat penampilannya, Paman Ming menggelengkan kepalanya, tetapi tidak banyak bicara, dan mereka berdua segera tiba di aula Xinglin. Melihat seorang lelaki tua duduk dalam konsultasi di dalam, Qiming segera melangkah maju dan berkata, apakah Anda dokter ajaib yang baru-baru ini dikabarkan di Jiangcheng? Yu Hongwen tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan aku, ini guruku. Kalau begitu biarkan dia keluar secepatnya, kata Qiming. Jejak ketidaksenangan muncul di alis Yu Hongwen. Itu karena nada suara pemuda ini terlalu kuat dan dia tidak memiliki sikap untuk mencari perawatan medis sama sekali,
jadi dia berkata dengan nada yang agak dingin, guru tidak ada di sini, kamu bisa, kembalilah di lain hari. Bagaimana sikapmu? Kamu tidak bisa menelepon jika aku tidak ada di sini. Qiming tiba-tiba mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Paman Ming buru-buru menghentikannya dan berkata dengan sopan kepada Yu Hongwen, Tuan tua, tolong hubungi gurumu. Kami benar-benar dalam keadaan darurat dan minta bantuan dokter ajaib. Ekspresi Yu Hongwen sedikit melunak dan dia berkata, saya akan mencobanya. Setelah menghubungi nomor Lu Yun dan mengobrol sebentar, Yu Hongwen memandang mereka berdua dan berkata, guru saya sedang sibuk saat ini. Tolong beritahu saya apa penyakitnya. Jika mendesak, dia akan segera bergegas. Jika tidak mendesak, tunggu saja. Sebentar, atau izinkan saya melihatnya dulu. Tunggu, dokter ajaib ini terlalu sombong. Katakan padanya berapa banyak yang kita mampu dan minta dia segera datang. Qiming berbicara dengan bebas, tetapi suaranya dikirim ke penerima ponsel Yu Hongwen. Setelah hening beberapa saat, suara Lu Yun terdengar, beritahu mereka bahwa saya tidak ada waktu luang, jadi mereka tidak perlu menunggu. Kalian berdua, guruku berkata bahwa kalian tidak punya waktu, dan menyuruh kalian kembali ke tempat asal kalian, pergilah. Kata Yu Hongwen begitu saja setelah menutup telepon. Ia juga orang yang berwatak baik, ia sudah pensiun. Kali ini ia datang menemui dokter karena ingin ilmu dan memiliki sikap ingin tahu terhadap pengobatan dikatakan hal yang paling memuaskan dalam hidupnya. Sedangkan untuk merawat pasien, itu nomor 2. Jika sikap pasiennya tulus, Yu Hongwen akan dengan senang hati membantu pengobatannya. Tetapi jika pasien memiliki sikap yang buruk, Yu Hongwen hanya akan mengulurkan tangan dengan acuh tak acuh, menunjuk keluar dan memberitahu mereka, silakan pergi ke tempat lain untuk berobat, kami tidak melayani Anda di sini. Apalagi pemuda yang tidak bisa dijelaskan di depannya ini, yang tidak memiliki rasa kagum sama sekali, dan menunjukkan sikap sombong dan mendominasi begitu dia datang. Sepertinya menurutnya, selama dia punya uang, dia bisa menunjuk hidung siapapun dan berbicara dengan keras. Yang paling membuat Yu Hongwen kesal adalah dia jelas-jelas sedang menelepon gurunya sekarang, tetapi pemuda ini benar-benar berani berteriak dengan keras. Ini melanggar tabu Yu Hongwen. Yu Hongwen memiliki 2 pantangan utama, yang pertama adalah tidak menghormati pengobatan, dan yang lainnya tidak menghormati guru. Kapanpun kedua tipe orang ini muncul, keluarlah. Dokter di dunia ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kategori, yang satu berdasarkan uang, dan yang lainnya berdasarkan sikap. Yu Hongwen dan Lu Yun keduanya termasuk dalam kategori yang sama pengobatan. Jika hati tidak ikhlas, berilah engkau kesembuhan penyakit burung. Orang tua sialan, kamu memiliki temperamen yang buruk. Jika ini terjadi di Jinling, aku akan membunuhmu. Kemarahan muncul di mata Qiming. Saat dia berada di kedai kopi tadi, dia sudah sangat tidak senang ketika ditolak oleh Wang Bining. Sekarang dia diperlakukan dengan sangat dingin oleh Yu Hongwen, dia merasa semakin kesal dan ingin menghancurkan Aula Xinglin. Paman Ming berkata, Tuan tua, tenanglah. Tuan muda saya impulsif dan telah menyinggung perasaan Anda dan guru Anda. Mohon jangan tersinggung. Ayo, ayo, ayo. Yu Hongwen berkata seolah dia sedang mengusir lalat. Paman Ming tidak punya pilihan selain menarik Qiming pergi dan menunggu sampai kemarahan Yu Hongwen mereda sebelum kembali. Setelah meninggalkan Aula Xinglin, Qiming berkata dengan ekspresi tidak senang, Paman Ming, bukankah dia hanya seorang dokter yang buruk? Mengapa kamu harus begitu sopan padanya? Kami menghancurkan Aula Xinglin, jadi kami tidak percaya dokter ajaib omong kosong itu tidak bisa keluar. Paman Ming menegur, Tuan, ingat, kami di sini untuk meminta bantuan. Jika Anda berani melakukan apapun yang Anda inginkan lagi, jangan salahkan saya karena menghukum Anda atas nama Tuan. Paman Ming tampaknya adalah pengawal Qiming, tetapi sebenarnya dia memiliki status yang sangat tinggi. Dia adalah seorang seniman bela diri. Tujuan mengikutinya kali ini bukan hanya untuk melindungi Qiming, tetapi juga untuk menahan perilaku Qiming mencegahnya menjadi impulsif dan menyebabkan masalah. Sekarang sepertinya dia telah datang ke tempat yang tepat. Jika Qiming diizinkan melakukan apapun yang dia inginkan, dia mungkin tidak akan pernah menemui dokter ajaib itu seumur hidupnya. Oke, lain kali aku bisa diam saja. Keesokan harinya, keduanya datang ke Aula Xinglin lagi, tetapi mereka masih belum bertemu dengan dokter ajaib legendaris tersebut. Paman Ming berkata kepada Yu Hongwen, Tuan tua, jika gurumu datang, bisakah kamu membantuku menelepon? Tolong. Dia meninggalkan kartu nama di meja konsultasi. Yu Hongwen mengabaikannya. Hal ini membuat Qiming semakin kesal. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun hari ini, tetapi lelaki tua ini masih bersikap dingin, dia terlalu pendendam. Hari ketiga, mereka berdua berkunjung lagi, namun jawaban yang mereka dapatkan tetap saja dokter ajaib itu tidak ada, sehingga mereka harus pergi dengan marah. Bahkan Paman Ming kali ini sedikit tidak sabar, merasa bahwa dokter ajaib itu sengaja mempermainkan mereka. Dan tak lama setelah itu mereka pergi. Lu Yun tiba, diikuti oleh Ye Xiangrong dan istrinya. Itu adalah hari untuk memberikan akupuntur lagi pada Ye Xiangrong. Setelah berhasil menyuntik Ye Xiangrong, Lu Yun bertanya pada Yu Hongwen, apakah kedua orang itu masih bertekad untuk menyerah. Ketika dia sedang berbicara di telepon dengan Yu Hongwen, Lu Yun telah mendengar suara Qiming dari gagang telepon, dan langsung mengerti bahwa pria emosional itu datang ke Jiangcheng untuk mencari perawatan medis.
Meskipun dia tidak tahu untuk siapa dia mencari perawatan medis, Lu Yun tidak bisa tidak memujinya. Dia sangat perhatian. Dia jelas-jelas datang ke sini untuk mencari perawatan medis, tapi dia tidak lupa bertemu dengan seorang teman lama kuliah sebelum mencari perawatan medis. Jika pasien yang menunggu pengobatan mengetahui hal ini, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Yu Hongwen menjawab, mereka datang sekali sehari, tapi saya tidak memperhatikan mereka. Siapapun yang berani tidak menghormati guru, saya tidak akan pernah memandang mereka dengan baik. Orang tua itu mendengus dengan sangat arogan. Lu Yun tidak bisa menahan tawa. Dia tiba-tiba melihat sekilas kartu nama di meja konsultasi dan bertanya, apakah ini kartu nama yang mereka tinggalkan? Ya, aku lupa membuangnya. Yu Hongwen mengambil kartu nama itu dan hendak membuangnya, tapi kemudian dia mendengar Lu Yun berkata, panggil mereka dan minta mereka datang. Guru, apakah kamu siap membantu mereka? Mari lihat apa yang terjadi. Yu Hongwen sendiri sedikit muak dengan kedua orang itu, terutama terhadap pemuda yang cuek pada tata krama, namun gurunya berkata demikian, jadi dia harus melakukannya dan menelepon pihak lain. Guru berkata bahwa dia bersedia bertemu denganmu. Keduanya datang dengan cepat. Dari kejauhan, saya melihat sosok familiar berdiri di depan pintu Aula Xinglin. Pupil Qiming sedikit menyusut, lalu dia berjalan ke depan dengan cibiran di bibirnya dan berkata, hei, bukankah ini orang gila yang mengaku sebagai Yuntian Senjun? Apa yang kamu lakukan berdiri di pintu Aula Xinglin? Mungkinkah itu, bahwa dia mengidap penyakit yang tak terkatakan? Ya, aku sedikit kewalahan. Seperti yang kau tahu, pacarku sangat cantik, tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Jika dia melakukannya terlalu sering, dia akan mudah menjadi lemah. Lu Yun memandangnya dengan ringan dan dikatakan, kamu sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Qiming, dan dia berkata dengan suara dingin, ketika saya menyelesaikan hal-hal penting, saya akan menyelesaikan rekening dengan Anda secara perlahan. Dia memelototi Lu Yun dengan tajam, lalu berjalan ke Aula Xinglin. Paman Ming juga berjalan melewati Lu Yun tanpa ekspresi, datang ke Aula Xinglin dan bertanya, Tuan tua, di mana gurumu sekarang? Di mana guruku? Guruku ada di bawah pengawasan kalian berdua, menurutmu di mana dia? Teriak Yu Hongwen. Yu Hongwen melihat kejadian yang baru saja terjadi di pintu dengan jelas, dan dia tiba-tiba merasa lebih tidak bahagia. Saya bingung. Anda terus mengatakan ingin mencari guru saya, tetapi guru saya berdiri di depan Anda sekarang, tetapi salah satu dari Anda berbicara kasar kepada guru saya, dan yang lain menutup mata terhadap saya perilaku buruk. Memarahi Anda berarti menyanjung Anda. Yu Hongwen adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang disegani dan senior yang sangat penyayang, tetapi ketika dia bertemu dengan dua orang ini hari ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Orang tua, siapa yang kamu sebut orang jahat? Ketika Qiming mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia telah menahan diri selama 3 hari. Hari ini, ketika dia terangsang oleh kata-kata Yu Hongwen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Panggilan, Qiming menghela napas berat dan menekan amarah di hatinya lagi, tapi mata itu tampak kanibal. Jika hari ini saya mengetahui bahwa dokter ajaib itu memiliki reputasi yang salah, saya pasti akan menghancurkan klinik medis yang kumuh ini. Paman Ming memelototi Qiming, lalu berkata kepada Yu Hongwen dengan tulus, Tuan tua, Anda baru saja mengatakan bahwa guru Anda ada tepat di depan kami. Apa maksud Anda? Dia benar-benar tidak memikirkan Lu Yun, terutama karena Lu Yun masih terlalu muda dan sulit membayangkan bahwa dia akan menjadi guru Yu Hongwen. Saya adalah dokter ajaib di Jiangcheng yang Anda cari. Saat ini, Lu Yun tiba-tiba berbicara dan memandang mereka berdua dengan ekspresi bercanda. Anda, keduanya tercengang, lalu Qiming mencibir dan berkata, apakah kamu bercanda? Suatu saat kamu mengaku sebagai penguasa ilahi Yuntian, dan saat berikutnya kamu mengaku sebagai dokter ajaib Jiangcheng. Saya pikir kamu gila. Petik 2. Tentu saja dia tidak percaya hal konyol seperti itu. Paman Ming mengerutkan kening dan melirik ke arah Yu Hongwen. Melihat Yu Hongwen tampak tidak senang, dia tahu bahwa kata-kata Qiming barusan membuat lelaki tua itu tidak bahagia lagi. Untuk memverifikasi, dia bertanya lagi pada Yu Hongwen dengan tulus, Tuan tua, apakah yang baru saja dia katakan itu benar? Mendengus. Yu Hongwen mendengus tidak senang dan tidak menjawab, tapi sikap ini sudah merupakan jawaban yang sangat jelas. Apakah pemuda ini benar-benar dokter ajaib Jiangcheng yang legendaris? Paman Ming kaget, namun kelegaan segera menyusul. Justru karena masa mudanya ia disebut sebagai dokter ajaib. Jadi dia buru-buru berkata, Guru, segera minta maaf kepada dokter ajaib. Apa, minta maaf padanya? Paman Ming, ini jelas-jelas penipuan. Menurutku yang disebut dokter ajaib ini hanya bualan. Bagaimana Qiming bisa percaya bahwa saingan cinta terkutuk ini bisa menjadi dokter ajaib? Apakah ada dokter ajaib muda di dunia ini? Sungguh konyol. Meminta maaf. Tanpa diduga, sikap Paman Ming sangat keras, dan sepertinya dia mewakili perintah lelaki tua keluarga Qi. Qiming tampak tidak senang. Tapi kemudian saya berubah pikiran. Karena anak ini mengaku sebagai dokter ajaib, kali ini saya mengundangnya untuk mengobati penyakitnya. Jika dia tidak bisa disembuhkan, bukankah masuk akal untuk menyingkirkan saingan cinta ini? Luar biasa, ini seperti meletakkan kepalamu di moncong senjata. Suasana hati Qiming tiba-tiba membaik dan dia berkata sambil tersenyum, jadi, Anda adalah dokter ajaib di Jiangcheng.
Saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf atas semua tindakan saya sebelumnya. Ini kebutaan saya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Sikap yang tulus. Ekspresinya tulus. Kali ini cukup realistis. Lu Yun meliriknya dan berkata, seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya, tapi aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Qiming hampir mengamuk lagi. Orang sialan ini sebenarnya berani memanggilnya anjing. Biasanya, Lu Yun akan terbunuh. Tapi hari ini, dengan Paman Ming yang menekannya, dia hanya bisa menahan nada ini. Saat kita sampai di keluarga Qi, saat kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit kakekku, lihat bagaimana aku membunuhmu. Qiming berusaha keras untuk menekan kemarahan di hatinya. Paman Ming berkata, Dokter ajaib, saat kami datang ke Jiangcheng kali ini, kami ingin meminta Anda pergi ke Jinling untuk membantu orang tua saya mengobati cedera kakinya. Selama Anda dapat menyembuhkan cedera kaki orang tua itu, Anda dapat membayar apapun yang kamu mau. Inilah keuntungan berkantong tebal. Disinilah letak kepercayaan Qiming. Namun, pria parubaya bernama Paman Ming ini berbicara jauh lebih bijaksana daripada Qiming. Dia tidak memulai dengan mengatakan betapa kayanya saya. Silakan ikut dengan saya untuk berobat. Siapapun yang mendengar nada memerintah ini tidak akan bahagia. Namun meski Paman Ming mengutarakan permintaannya, Lu Yun tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Jinling terlalu jauh dan aku terlalu malas untuk bergerak. Alasan kenapa aku setuju untuk bertemu denganmu hari ini hanya untuk membuatmu menyerah. Lu Yun tidak kekurangan uang, dan dia tidak peduli dengan uang ketika dia mengobati penyakit. Karena dia tidak peduli dengan uang, siapa yang akan pergi ke Jinling bersamamu dan tidak datang menemuinya ketika dia sakit? Apalagi Anda hanya mengalami cedera kaki, dan Anda tidak lumpuh. Sekalipun Anda lumpuh, jika Anda benar-benar ingin berobat, biarkan kerabat Anda yang membawa Anda daripada mengirim orang yang mengalami keterbelakangan mental seperti Qiming. Aku sudah terbiasa dengan kalian orang-orang kaya. Mendengar perkataan Lu Yun, wajah Paman Ming berubah sedikit dan berkata, Dokter ajaib, Tuan muda saya telah meminta maaf kepada Anda atas perilaku sembrono sebelumnya. Mengapa Anda tidak memberi saya kesempatan? Mereka bilang dokter itu baik. Lu Yun melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata, berhentilah menulis di sini. Kamu dokter macam apa? Keluar dari sini atau biarkan orang di keluarga Kimu yang membutuhkan perawatan datang sendiri. Mungkin aku akan merasa lebih baik, Hari, itu belum tentu soal membantunya berobat. Melihat sikapnya yang asal-asalan, Paman Ming juga memiliki sedikit kemarahan di matanya. Ada tipe orang yang suka menggosok hidungnya ke wajahnya. Di mata Paman Ming, Lu Yun adalah orang seperti itu. Dia sudah cukup memberinya wajah, tapi Lu Yun masih tidak tahu harus berbuat apa. Dokter ajaib, mata Paman Ming sedikit dingin, dia menatap Lu Yun dan berkata, mungkin kamu tidak kekurangan uang, tapi ada satu hal yang akan kamu sesali di kemudian hari jika kamu melewatkannya. Oh, apa? Lu Yun penasaran. Bantuan dari keluarga Jinling Qi kami. Kebaikan, bantuan dari keluarga Jinling Qi. Ketika Paman Ming mengucapkan kata-kata ini, energi batin di tubuhnya melonjak seperti aliran panjang, dan aura samar seorang seniman bela diri dilepaskan. Dia tidak mengancam Lu Yun, tetapi memberitahu Lu Yun bahwa dia adalah seorang seniman bela diri, dan keluarga Jinling Qi mereka adalah keluarga seniman bela diri. Kebaikan, ini adalah hal yang sangat penting dalam masyarakat ini. Mirip dengan teori emosi dan prinsip hukum, emosi, bahkan menempati urutan pertama sebelum prinsip hukum, yang menunjukkan pentingnya hal tersebut. Dan bantuan dari keluarga kultivator bela diri bahkan lebih berharga. Sama seperti keluarga Xiong di Provinsi Jiangnan, justru karena hubungan pribadi mereka dengan Su Chun, pelindung Liga Wu, Xiong Rihui masih bisa lolos meskipun buktinya kuat. Dengan nikmat, banyak hal yang bisa dilakukan dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Paman Ming melanjutkan, Dokter ajaib, mungkin Anda tidak akan dapat memanfaatkan bantuan keluarga Qi kami untuk saat ini, tetapi sulit bagi Anda untuk menjamin bahwa keturunan Anda tidak akan menemui masalah apapun di masa depan. Saat itu Anda akan tahu bahwa bantuan dari keluarga Qi ini sangat berharga. Apa yang dia katakan masuk akal. Selama Anda adalah orang normal, Anda akan menghargai bantuan ini, karena sistem sosial yang kompleks ini dipertahankan dengan bantuan, dan hukum hanya dapat dikatakan sebagai pembatasan. Namun, sangat disayangkan, kata-kata Paman Ming ditujukan kepada orang yang salah. Kalau soal bantuan, saya berani bertanya, di kerajaan naga ini, bantuan siapa yang lebih penting daripada bantuan Tuan Yuntian? Lu Yun melirik Paman Ming dan berkata sambil mencibir, bantuan keluarga Kimu tidak ada artinya di mataku. Sekilas saja, energi batin yang melonjak di tubuh Paman Ming tampak membeku, tidak bisa bergerak. Berbeda sekali dengan kekuatan batinnya yang kokoh, suasana hati Paman Ming membumbung ke langit seperti lautan badai, tak terkendali. Dokter ajaib Jiangcheng ini tidak sederhana. Tersinggung. Keringat dingin langsung mengucur di dahi Paman Ming, dia menangkupkan tangannya ke arah Lu Yun, lalu dengan cepat menarik Qiming menjauh. Paman Ming, apa yang kamu? Diam, Qiming tidak tahu kenapa dan hendak mengajukan pertanyaan, tapi Paman Ming menghentikannya. Dia takut dia akan mengatakan hal yang salah lagi dan itu akan sampai ke telinga Lu Yun. Baru setelah dia berada jauh dan yakin bahwa Lu Yun tidak dapat mendengarnya, Paman Ming berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, tahukah Anda bahwa perilaku Anda beberapa hari terakhir ini hampir mendorong keluarga Qi ke dalam jurang kekal penghancuran?
Paman Ming, kenapa kamu berkata begitu? Qi Ming masih tidak mengerti. Paman Ming tidak langsung menjawab, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panggilan ini ditujukan kepada Qi Changlan, lelaki tua dari keluarga Qi. Tuan, saya pikir Anda sebaiknya datang sendiri ke Jiangcheng. Apa yang terjadi? Apakah dokter ajaib itu begitu sombong? Tidak, Paman Ming menoleh untuk melihat ke arah Qi Ming, dan kemudian melanjutkan, dokter ajaib itu bukan hanya seorang dokter ajaib, tetapi juga seorang seniman bela diri. Tuan muda, secara tidak sengaja menyinggung perasaannya. Aku tahu bocah cilik itu lebih mungkin gagal daripada sukses. Dia mengajukan diri untuk pergi ke Jiangcheng kali ini. Dia jelas tidak menahan apapun. Suara Agung di telepon berhenti, dan kemudian bertanya, apa bidang dari dokter seni bela diri itu? Menurut perkiraanku, setidaknya, keadaan transformasi. Persetan dengan Qi Ming neneknya. Qi Changlan mengutuk dan menutup telepon, dan buru-buru memerintahkan orang-orang untuk segera ke Jiangcheng. Di sisi ini, Qi Ming juga mendengarkan panggilan mereka. Dia awalnya sangat tidak senang dengan pengaduan Paman Ming, tetapi ketika dia mendengar kata-kata, Hua Jing, dia benar-benar ketakutan. Transformasi. Guru besar, kakiku menjadi lemah karena ketakutan. Suara Qi Ming bergetar dan dia berkata, Ming. Paman Ming, kamu baru saja memberitahu kakek bahwa orang itu adalah ahli transformasi. Dia masih tidak percaya dan berharap untuk mengambil kesempatan, tapi Paman Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku yakin dia memang begitu. Paman Ming tidak kalah terkejutnya dengan Qi Ming, apalagi saat dia melihat ke arah Lu Yun barusan, hatinya seakan dicengkeram. Hanya ahli transformasi yang memiliki kekuatan pencegah yang begitu menakutkan. Memikirkannya seperti ini, tiba-tiba menjadi lebih menakutkan. Berapa umur Lu Yun Cai? Awal 20-an. Pada usia awal 20-an, dia telah mencapai ranah transformasi. Sungguh bakat yang menakutkan. Menurut para pembudidaya seni bela diri jenius yang terkenal, orang pertama yang mencapai alam transformasi adalah seorang wanita berusia sekitar 22 tahun. Saya pikir ini cukup menakutkan, tetapi siapa yang tahu bahwa orang yang saya temui hari ini benar-benar mengejutkan Paman Ming. Berusia 20 tahun, ahli transformasi, 2 tahun lebih muda dari wanita surga yang sombong itu. Tapi jangan meremehkan anak berusia 2 tahun ini sebenarnya mewakili semacam bakat dan potensi. Sangat mungkin bahwa Lu Yun akan mencapai lebih banyak di masa depan daripada wanita bangga dari aliansi bela diri. Di ranah selanjutnya dari para penggarap seni bela diri, pangkat adalah celah yang tidak dapat dengan mudah dilintasi. Oleh karena itu, bisa dibayangkan keterkejutan di hati Paman Ming. Dia memanggil Qi Changlan untuk datang sendiri karena dia berharap orang seperti itu pasti akan menumbangkan seluruh dunia seni bela diri di masa depan, dan dia takut dia akan menaruh dendam padanya karena ketidaknyamanan yang dia alami sekarang. Ini sebenarnya karena Paman Ming meremehkan toleransi Lu Yun, tapi dia tidak berani berjudi dan harus mengakui kesalahannya. Kemudian, setelah beberapa saat menunggu dengan cemas, saya tidak tahu berapa jam telah berlalu. Ledakan. Sebuah penerbangan langsung berputar dan mendarat di atas, dan seorang wanita dengan sosok yang baik keluar sambil mendorong kursi roda. Orang yang duduk di kursi roda itu adalah Qi Changlan, lelaki tua dari keluarga Qi. Bentak. Dia memiliki wajah yang agung dan memegang tongkat safir. Saat dia melihat Qi Ming, dia mencambuknya dengan tongkat dan mengutuk, kamu binatang buas. Qi Ming buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan, kakek, saya tahu saya salah. Bukan aku yang ingin kamu berlutut, Aming. Bawa dia ke Aula Xinglin untuk membuatnya berlutut. Ya, sekelompok orang bergegas ke Aula Xinglin dengan tergesa-gesa. Sedangkan untuk penerbangan langsung, mereka tidak berani mendekati jangkauan tetap Aula Xinglin karena takut menyinggung master transformasi lagi. Lu Yun sedang menjelaskan akupuntur kepada Yu Hongwen di Aula Xinglin. Tiba-tiba dia melihat Qi Ming dan kelompoknya berjalan menuju arah ini. Dia secara kasar telah menebak tujuan kepulangan mereka, jadi dia tidak bereaksi cemas. Kedua lalat sialan ini masih berani kembali. Aku akan keluar dan memarahi mereka sampai mati. Yu Hongwen meniup janggutnya dan melotot. Dia bahkan mengambil sapu dan dengan gemetar keluar untuk memblokir pintu untuk mencegah sekelompok orang ini masuk. Dia adalah orang tua yang sangat pendendam. Terutama mereka yang berani tidak menghormati guru, Yu Hongwen tanpa ampun akan memasukkan mereka ke dalam daftar hitam. Jelas sekali bahwa pria bernama Qi Ming dan pria parubaya itu telah masuk daftar hitam olehnya. Hah, dua lalat menyebalkan ini ternyata berani minta tolong. Lupakan saja, mereka memanggil lelaki tua berkursi roda untuk datang. Yu Hongwen mengambil sapu dan keluar dengan agresif, tetapi sebelum dia bisa mengutuk, dia melihat lelaki tua di kursi roda itu memukul kaki Qi Ming dengan tongkat dan berteriak, berlutut. Celepuk, Qi Ming berlutut. Yu Hongwen terkejut. Dengan baik, tampaknya kelompok orang ini tidak kembali untuk menimbulkan masalah, tetapi kembali untuk meminta maaf. Namun mengapa mereka tiba-tiba harus meminta maaf? Ketika Lu Yun berhadapan dengan pria parubaya sebelumnya, dia tidak mengambil tindakan atau melakukan gerakan apapun, hanya bertukar pandang. Bagi para master sejati, terkadang pandangan sekilas saja sudah cukup untuk membedakan yang superior dari yang inferior. Ini disebut, pihak berwenang berpikiran jernih, tetapi pihak yang melihatnya bingung. Yu Hongwen adalah seorang pengamat.
Dia hanya melihat pria parubaya bernama Paman Ming mengatakan sesuatu seperti, bantuan manusia, dan kemudian guru itu menjawabnya, bantuanmu tidak ada artinya, dan kemudian mereka pergi. Sangat aneh. Menurut pemikiran orang normal, kelompok orang ini seharusnya tidak mau kembali dan ingin terus menimbulkan masalah, tetapi Yu Hongwen tidak pernah menyangka bahwa begitu dia keluar, dia bertemu Qi Ming yang sedang berlutut di tanah. Qi Changlan berkata, Tuan tua, saya sangat menyesal. Cucu saya kasar dan menyinggung Anda dan guru Anda sebelumnya. Saya sudah menegurnya. Kali ini saya membawanya ke sini khusus untuk meminta maaf. Qi Changlan berusia 60-an, belasan tahun lebih muda dari Yu Hongwen. Tidak ada salahnya memanggilnya orang tua. Dan dalam perjalanan ke sini, Aming telah memberitahu Qi Changlan situasi dasarnya, jadi dia tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah murid dari Master of Transformation Realm. Adalah pantas untuk menunjukkan rasa hormat. Kemarahan di hati Yu Hongwen tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus marah, dan akhirnya dia hanya mendengus dingin dan berkata, tidak ada gunanya meminta maaf padaku, kamu harus meminta maaf kepada guruku. Ketika dia mengatakan ini, Lu Yun kebetulan keluar dari aula Xinglin dan melihat sekelompok orang dengan ekspresi membosankan. Qi Changlan terkejut saat melihat Lu Yun. Sangat muda. Aming baru saja mengatakan bahwa Master Transformasi masih sangat muda, mungkin berusia awal 20-an. Qi Changlan sudah mengetahuinya, tetapi ketika dia melihatnya, dia tetap terkejut. Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, siapa yang berani percaya bahwa pemuda di depannya akan menjadi ahli transformasi? Aku bahkan tidak bisa membayangkannya dalam mimpi terliarku. Qi Changlan tahu bahwa Aming tidak punya alasan untuk berbohong padanya, dan ketika Lu Yun keluar, ekspresi tenangnya menunjukkan bahwa dia jelas-jelas adalah seseorang yang telah melihat dunia, jadi Qi Changlan semakin mempercayai pernyataan ini. Jadi dia segera meminta maaf dan memarahi Qi Ming dengan marah, mengatakan bahwa jika dia tidak bisa dimaafkan oleh tuannya, dia akan terus berlutut. Berlutut ini berlangsung hampir sepanjang hari. Banyak pasien datang ke aula Xinglin. Melihat pemandangan ini, mereka semua melihat kegembiraan. Lu Yun berkata, bangunlah, jangan menghalangi orang lain untuk menemui dokter. Mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Grandmaster? Qi Changlan menamparkan tubuh Qi Ming dengan tongkat lain. Qi Ming berkata dengan cepat, terima kasih, Grandmaster, terima kasih, Grandmaster. Lu Yun sedikit mengernyit dan berkata, nama keluargaku Lu. Qi Changlan segera mengerti, meminta maaf atas Qi Ming dan berkata, Tuan Lu murah hati dan tidak peduli dengan kekasaran cucu saya yang tidak berbakti. Atas nama keluarga Qi, saya ingin mengucapkan terima kasih. Lu Yun mengabaikan orang-orang ini karena jumlah pasien di aula Xinglin mulai meningkat, jadi dia membantu Yu Hongwen mendapatkan obat. Kadang-kadang, jika beberapa penyakit yang sulit dan rumit muncul, dia secara pribadi akan keluar untuk berkonsultasi dan dengan mudah menyelesaikan penyakit itu menyusahkan Yu Hongwen. Qi Changlan dan yang lainnya tidak pergi, tetapi menonton diam-diam di luar aula Xinglin. Ketika mereka melihat Lu Yun memimpin seorang pasien dengan kelumpuhan hemifacial ke ruang akupuntur, dan ketika dia keluar, gejala kelumpuhan wajah pasien membaik secara signifikan, Qi Changlan akhirnya saya bisa tidak duduk diam lagi. Dokter Lu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Kelumpuhan wajah disebabkan oleh kerusakan saraf wajah, dan cedera kaki Qi Changlan juga disebabkan oleh masalah saraf. Karena kelumpuhan wajah bisa disembuhkan, berarti cedera kakinya tidak menjadi masalah. Memikirkan hal ini, Qi Changlan tiba-tiba menjadi lebih marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Qi Ming dengan tongkat lagi dan mengutuk, ini semua salahmu karena menjadi orang yang tidak berbakti. Jika Qi Ming tidak bertindak sembarangan, cedera kaki Qi Changlan kemungkinan besar akan sembuh. Meskipun dia kesal dengan Qi Ming, dia juga menyesal karena dia tidak datang lebih awal. Jika dia datang untuk berobat secara langsung sesegera mungkin, tentu saja tidak akan ada banyak insiden. Terutama karena ketika pertama kali mendengar bahwa seorang dokter ajaib dari Jiangcheng telah muncul dari provinsi Jiangnan, Qi Changlan merasa ragu, jadi dia tidak datang sendiri tetapi mengirim seseorang untuk mengundangnya. Sekarang saya merasa sangat menyesal dan menyesal. Qi Ming melihat wajah kakeknya yang pucat dan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menahan pukulan kruk di tubuhnya dalam diam dan tidak berani berteriak sama sekali. Perlahan-lahan, setelah hampir semua pasien di aula Xinglin menyelesaikan perawatan mereka dan pergi dengan perasaan puas, Qi Changlan tidak tahan lagi dan berjuang untuk berdiri dari kursi roda. Semua orang ingin membantunya, tetapi Qi Changlan mendorongnya menjauh. Seseorang, memegang tongkat dan menyeret sisa kakinya, mendatangi Lu Yun dan berkata, Dokter Lu, sekali lagi saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya minta maaf dengan tulus. Dia menundukkan kepalanya, tapi Lu Yun tidak berbicara dan tidak mengangkat kepalanya. Tentu saja Lu Yun tahu apa maksud Qi Changlan. Dia melihat sisa kakinya dengan ekspresi tenang dan berkata, kamu ingin aku membantumu mengobati cedera kakimu, kan?